Sebenarnya ini tuh anak di luar nikah. Oh, anak di luar nikah. Yang satu teknik mesin. Oh. Yang satu orang keuangan nggak nyambung, Bu. Brand itu tidak bisa lepas dari identitas, visi, misi. Intinya tujuannya itu akan seperti apa, berdampak seperti apa. Mana tren yang bisa kita ikutin dan mana tren yang nggak bisa kita ikutin. Sebuah brand itu harus memiliki identitas. Jangan berhenti mencintai diri sendiri. Wow. Basic. Jangan lupa dibeli begitu ya. Itu Lihat nih, oh, yes. aku udah di berbunga-bunga begini, masa nggak happy ya kan? Hai teman Dianable dan spesial dengan Hia Circle. Hari ini spesial banget di Becoming Her episode 2 tentunya dengan tema yang menarik banget, sesuai dengan kemarin yang sudah kita lakukan, yaitu berkolaborasi antara Dianable dengan Hia. Jadi kita kupas apa sih dari value untuk kita berkolaborasi. Nah, kita punya tema untuk Becoming Her kali ini, yaitu Turning Trends into Value. Nah, aku udah sama founder sekaligus di sini teman kita. Teman untuk biasa kita main pedal bareng, yaitu aku kenalin dulu Kak Ajeng. Oke, boleh memperkenalkan diri Kak Ajeng. Hai, aku JJ, aku founder dari Hia Everywhere yang kebetulan kita lagi ada campaign collab bareng Dianable. Oke, cukup singkat, padat dan jelas ya aja. Oke, di sini biasanya kita bercanda-bercanda bareng, tapi kita cukup serius dulu katanya ya untuk di Becoming Her kali ini, karena kita akan membahas memang yang seru banget. Kenapa sih kita bisa berkolaborasi dari footwear ke sportwear? Itu kan sangat lumayan cukup jauh ya, tapi kan tetap ya Dianable bisa menjadi pelengkap dari sportwear itu tersendiri. Nah, sebelum jauh dulu nih ke sana, ini aku pengen tahu dulu, pasti teman-teman di sini penasaran dong, bagaimana sih Ajeng bisa sampai Hia sebesar ini? Kita tanya dulu perjalanan Hia itu sendiri seperti apa. Oke. Perjalanannya kalau misalnya diceritain panjang kali lebar gitu ya. Nyanyi dong. Sebenarnya perjalanannya tuh kita tuh mulainya bareng ya di tahun 2017. Iya. Sebenarnya ini tuh anak di luar nikah. Oh, anak di luar nikah. Tapi positif ya, ini bukan karena, negatif. Karena dibuatnya sebelum saya dan suami menikah. Iya, betul. Anak di luar nikah, brand ya. Mohon maaf, brand. Di saat masih bersama sebelum memutuskan untuk menikah, begitu ya. Jadi perjalanannya memang tidak ada niatan untuk membuat brand gitu kan, karena sebelumnya kita hanya reseller aja sebelumnya justru. Gitu. Nah, tapi karena ada satu dan lain hal yang akhirnya kita memutuskan untuk kenapa sih kita nggak bikin brand aja gitu kan, karena pada saat itu di Bandung bukan di Bandung ya, belum banyak juga industri yang menjual sportwear muslim. Nah, makanya akhirnya modal nekat nih gitu kan, ya udah deh, gimana kalau kita bikin deh sportwear muslim gitu kan, dengan yang satu teknik mesin, yang satu orang keuangan nggak nyambung, Bu. Tiba-tiba kita fashion, gimana nih caranya gitu kan. Trial error sampai akhirnya kita ya udah deh kita beli model, sampai akhirnya kita punya desainer sendiri yang akhirnya muncullah Hia. Hia itu sebetulnya adalah hidup ini anugerah. Ternyata hidup ini anugerah. Mode sportwear dari Bandung gitu kan. Nah, kenapa sih hidup ini anugerah? Karena kan memang kita itu dianugerahi kehidupan yang Masya Allah ya sama Allah. Kita diciptakan oleh Allah dengan keindahannya dan lain-lain. Berikut juga kita dikasih kesehatan. Nah,
kita harus bersyukur. Cara kita kan bersyukur ya sama Allah. Kita bersyukur untuk menjaga kesehatan. Nah, salah satu cara menjaga kesehatan adalah berolahraga. Nah, dari berolahraga ini, si Hia ini ingin membuat sportwear muslim yang nyaman untuk dipakai berolahraga. Yang apa ya, waktu itu kan kita bikinnya masih ke yang big size gitu kan, karena kan banyak problematika di mana kayak nih aku tuh badannya besar, sedangkan sportwear kenapa ya bikinnya pada slim. Nah, kita bikinlah gitu. Kerjanya sampai ada di titik ini. Luar biasa, berarti perjalanan dari 2017 kurang lebih sudah berapa tahun itu ya? 7 ke 8 ya? 7 ke 8 tahun sudah melewati 5 tahun. Biasanya si krisisnya itu di 5 tahun pertama, nanti 10 tahun, dan kali lipat dari 5 aja sebetulnya. Ini sudah di 8 tahun, berarti sudah dikategorikan sustain. Dari hidup ini adalah anugerah, menjadi sebuah peluang untuk membuat brand sportwear. Jadi harus disyukuri dengan cara selalu berolahraga. Sebenarnya ini tuh memang nikmat yang diberikan di dunia ini luar biasa ya. Jadi kita harus menikmatinya itu dengan happy, dengan cara olahraga, harus aware terhadap olahraga ya, seperti itu. Luar biasa sekali. Kemudian di sini juga aku ngelihat bahwa Hia itu adalah fokus di perempuan ya, seperti itu ya. Betul. Untuk perempuan saat yang ini masih modest ya, berhijab ya, seperti demikian. Walaupun sekarang sudah ada pengembangan yang memang tidak selalu berhijab pun bisa menggunakan Hia ya, seperti itu. Oke nih, nah ini kan yang tadi dari awalnya itu big size, kemudian dari awalnya juga terbatas mungkin ya untuk dari informasi tren. Jadi hanya awalnya dari kebutuhan tentang olahraga, lalu kemudian memberikan kenyamanan, yaitu membuat produk Hia. Nah, ini seiring berjalannya waktu, pasti 8 tahun akan memasukkan tren di dalam bukan penjualan ya, maksudnya pengembangan brandnya itu sendiri. Nah, bagaimana, seberapa penting tren itu dalam perjalanan Hia sampai sejauh ini? Oke. Tren itu penting banget ya, cuman kita sebagai brand, kita harus balik lagi nih. Kita harus memilah-milah mana tren yang bisa kita ikutin dan mana tren yang nggak bisa kita ikutin. Karena balik lagi, untuk mengikuti tren kita harus lihat lagi nih identity brandnya masuk nggak nih ya sama tren ini gitu. Terus kalaupun masuk, kita mau bikinnya kayak gimana, mengemasnya kayak gimana, sampai jangan sampai hanya FOMO aja, ibaratnya impresinya dapat, tapi ternyata dari kapitalnya kita nggak dapat gitu. Jadi makanya kita memang harus sangat selektif aja sih dengan tren. Oke, balik lagi ya, berarti brand itu tidak bisa lepas dari identitas, visi, misi, intinya tujuannya itu akan seperti apa, berdampak seperti apa, dan identity, yaitu paling penting identity. Dari awal kita membuat brand sampai sejauh ini 8 tahun, walaupun begitu banyak tren, tetap ingat bahwa apa sih tujuan dari si Hia itu tersendiri, tidak boleh hilang ya, seperti itu. Oke, kita masih sedikit nih tentang bagaimana ya mengupas tentang tren. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Menurut Ajang nih, apa bedanya ya brand yang berhasil riding the wave terhadap tren atau yang memang cuma FOMO doang? Nah, gimana? Ini sebenarnya gini ya, kalau misalnya brand yang riding the wave yang tadi dengan tren itu, menurut aku, karena kan sebenarnya tren ini merupakan kendaraan nih, kendaraannya kita untuk mencapai tujuannya kita. Gitu kan. Nah, tujuannya apa? Nah, ketika brand bisa riding the wave, itu positioning produknya kita, positioning brand kita itu makin tajam tuh. Karena kan otomatis kita bisa mencapai itu yang lain-lainnya gitu. Sedangkan kalau misalnya yang hanya FOMO aja, itu kan biasanya kurang ada. Aku nggak tahu ya, biasanya sih dia jadi bingung nanti si customernya, ini kemana ya, kemarin gini, sekarang gini, terus dia gampang naik, gampang juga turun gitu. Jadi menurut aku si tren yang bikin riding the wave itu sih, kita bisa makin kuat si positioningnya. Karena kalau misalnya kita bisa ngelihat peluang dari tren itu, brand kita bisa kalau menurut aku. Ya, contohnya jadi apa sih yang tidak bisa diikuti atau yang bisa diikuti? Misalkan Ajeng ini adalah
di sportwear gitu ya. Sekarang trennya adalah orang marak nih berolahraga, entah itu running, kemudian pedal, kemudian tenis dan lain sebagainya. Nah, apa sih tren yang bisa kita terapkan adalah mungkin behaviornya seperti apa, betul ya, betul. Yang mana bisa dimasukkan ke identitasnya dari dia tersebut ya. Jadi nggak lagi musim apa kita ikutan ternyata ini nggak masuk nih, misalnya lagi musim nanti boxing, apakah mau? Karena kan balik lagi ya, kita bisa merubah tren. Misalnya trennya yang bisa menjawab keresahan customer. Contohnya nih, kita kan punya community, benar nggak? Ada High Circle, ada juga teman Dianable gitu. Terus sekarang trennya lagi lari nih, Terus mau ada waktu itu Hia bikin kita nge-support untuk half marathonnya Pocari nih. Nah, kita bikin nih persiapan untuk Pocari Run, half marathon Pocari Run. Kita wadahi, pasti banyak keresahan untuk orang-orang yang ikut Pocari, misalnya dia harus tank training atau mengejar pace tuh gimana ceritanya atau gimana harus apa. Nah, kita buat ada coaching per minggu untuk kita pakai coach, jadi per minggu kita activity-nya untuk persiapan half marathon itu contohnya sih, karena dari situ kan rata-rata yang ikut itu kan pasti community-nya Hia ya, dan yang masuk community Hia kan biasanya sudah loyal customer. Nah, dari situ tuh kita bisa men-treat loyal customer kita mendapat benefit khusus, dan itu tuh kan kalau zaman sekarang tuh kan kalau misalnya puas nih sama brandnya kita gitu kan, experience-nya nih gini loh kalau ikut Dianable, teman Dianable kayak gini loh kalau ikut High Circle. Nah, ini tuh bisa menambah lagi nih, orang tuh pasti akan merekomendasikan produknya kita gitu. Jadi dari tren kita juga merubah untuk kita dapat loyal customer, kita dapat new customer baru, kita tahu behavior new customer baru dari situ teh. Nah, itu dia. Jadi bedanya yang FOMO dengan yang memang sudah punya planning ke depannya seperti apa. Itu juga bagi saya sebuah momentum di mana itu tuh bentuk nyata atau nilai yang memang diberikan dari Hia, begitupun dengan komunitasnya itu High Circle kepada konsumen seperti itu ya. Jadi memang kita tidak untuk melakukan suatu tren itu bukan hanya ibarat kata memanfaatkan hanya ingin mendapatkan revenue seperti itu ya. Jadi kita pendekatannya adalah apa sih yang bisa kita berikan, wadah yang bisa kita berikan kepada customer, yang mana itu akan menjadi loyal customer bagi kita. Nah, baru nanti mengikuti ya, revenue atau kapital itu akan mengikuti dari karena kita ikat dulu nih, kebiasaannya kita ikat dulu, lalu kemudian engagement-nya biar oh iya ya ini tuh gue tuh Hia banget, baru nanti dia akan melakukan reputation, yang mana itu menjadi loyal customer. Nah, seperti itu. Jadi tidak langsung kita punya barang sekian banyak karena lagi tren, kita fokusnya hanya ke revenue saja, tapi tidak bisa membenahi apa ya sebetulnya yang tadi keresahan dari si audien kita tuh seperti apa ya. Kita rasain dulu, kita wadahin dulu, baru nanti itu akan berdampak yang mana menjadi loyal customer seperti itu. Keren sekali, betul. Aku juga sangat setuju, dan Dianable pun sama melakukan hal seperti demikian. Pendekatannya adalah secara customer to customer. Oke, di sini ya. Pertanyaan berikutnya, Cia. Pertanyaan berikutnya. Nah, tadi ya, kita tuh sekarang hidup memang tidak bisa dipisahkan dengan media sosial. Yang mana tren ini kalau zaman dulu mungkin sebelum bisa mengakses media sosial, tren paling setahun itu kita yang keserapnya cuma berapa kali karena terbatas informasi. Nah, sekarang media sosial semakin luas, kemudian orang juga bisa mengakses ya, mau itu TikTok, Instagram dan lain sebagainya, YouTube. Itu jadi sumber informasi yang begitu cepat, begitupun tren. Jadi bisa keserap begitu saja. Orang tuh sekarang yaitu lebih banyak FOMO dibanding mengerti diri sendiri tuh aku tuh sebetulnya jiwanya seperti apa ya. Nah, itu juga membuat brand juga cukup kejar-kejaran tuh untuk melakukan, ini kayaknya orang lagi suka olahraga sekarang, atau sekarang lagi suka makanan nih behaviornya ke sana. Nah, menurut kamu Jeng, untuk mengikuti tren seperti ini, apa sih resiko dari sebuah brand? Resiko dari brand ya tentu aja jadi nggak ke arah dong, gitu. Karena apalagi ya, udah jadi nggak ke arah, terus jadi bingung gitu kan. Sedangkan makanya
kan tadi kita bahas kalau mau ikut tren boleh, tapi balik lagi nih dengan brand identity kita, tujuannya apa. Tapi kalau misalnya hanya ikut-ikutan, karena resikonya adalah kita bisa kehilangan brand identity. Iya, betul. Kan sayang banget ya, kita udah membangun brand identity yang sangat panjang, tapi karena kita bingung, karena kita struggle banget kan ya di zaman sekarang ini, kita ikutan FOMO jadi hilang brand identity-nya. Jadi awur-awuran dong gitu. Jadi dari berbagai banyak tren tidak bisa kita terapkan semuanya. Betul. Hanya ingin mendapatkan sebuah revenue atau capital kali ya seperti itu. Jadi balik lagi, core utama berbisnis untuk membangun brand adalah identitas. Nah, ketika ada muncul tren baru, masuk nggak ya ke identitas kita? Iya, experience-nya gimana ya? Karena kita harus pikirin kan. Betul. Jangan sampai audiens bingung merubah identitas yang mana mereka juga nanti nggak akan engage dengan brand kita sendiri, dan ya sudah tidak ada lagi loyal customer karena kitanya terlihat hanya mementingkan dari si capital itu sendiri ya. Oke, seru sekali ini. Untuk Hia sendiri nih ya, kan tadi tren banyak sekali ya sekarang, pedal, tenis, mungkin apa lagi ya, banyak pokoknya cabur-cabur yang lain yang sekarang lagi happening banget ya. Jadi mendadak Olga gitu ya, semua orang tuh mendadak Olga olahraga maksudnya guys ya. Kok aku jadi deg-degan sendiri ya, gitu kan ya. aku kayak olahraga gitu ya, si paling olahraga katanya kayak gitu kan. Nah, kira-kira tren apa yang paling seru nih di Hia sendiri, atau punya yang ini tuh audiennya tuh Hia tuh memang olahraganya ini banget, ketika ditambahin tren ini juga tetap aja balik lagi ke sini lagi apa tuh? Sebenarnya kalau balik lagi sini gitu enggak juga ya, cuman gitu. Karena kebetulan waktu itu semua eventnya aku yang handle, jadi menurut aku yang paling seru itu adalah Pound Fit di 2024. Pound Fit ya, karena karena memang si Hia itu dapat banyak new customer itu dari Pound Fit gitu. Makanya kayak aduh seru banget ya, kayak kan aku orangnya parah banget ya, ekstrovertnya kayak aduh hai gitu kan, kayak pengen nggak tahu malu aja gitu kan. Jiwa ekstrovert terkeluarkan melalui Pound Fit yang gitu kan. Sedangkan kan di Pound Fit tuh kan 50 orang, 100 orang, 150 orang, terus aku bisa ketemu banyak orang, aku bisa ketemu customer, bisa ngobrol langsung dengan customer, karena waktu itu kayak aku coba dia buka booth, terus ngobrol kurangnya apa sih, butuh produk yang kayak gimana, sukanya yang kayak gimana. Nah makanya agak bergeser nih customernya Hia, kayaknya kita coba mulai rubah untuk Hia ini bisa oke juga buat yang tidak berhijab. Cuman menurut aku ya itu si Pound Fit itu seru banget menurut aku. Oke, karena sesuai dengan identitas dari ownernya yang sangat ekstrovert mentok gitu kan. Kalau misalkan olahraganya yoga gimana? Kalau saya sih memang kalau yoga nggak cocok ya Bu, karena saya tuh malah jadi merenung dan jadi banyak pikiran. Aduh ini cicilan gimana ya? Nggak jadi cicilan. Jadi kalau yoga tuh apa nanti aku malah tertidur dan jadi tidak cocok kalau saya. Nah mungkin Ajik sendiri lebih cocok si Pound Fit itu sendiri. Pound Fit sih parah banget sih Pound Fit, menurut aku kayak rame ya gitu kan, terus kayak ya itu olahraganya berapa persen? Iya, tapi sakit banget cuy, dari bawah ke atas tuh kayak panas banget nih gitu. Tapi seru sih menurut aku, karena kan aku pegang kayak Jakarta mana, terus aku kayak kenal trainernya gitu kan, dapat insight baru. Jadi yang bisa bikin ya pengalaman seru sih menurut aku di Hia itu ya gitu. Cuman ya yang lainnya seru juga seru, cuman kan ini kan yang paling seru kan tadi gitu. Yang paling seru menurut aku Pound Fit, karena kayak bisa langsung ibaratnya kayak karena 100 orang atau 50 orang aku tuh kayak bisa tiba-tiba jadi CRM ya kan. Di tempat gitu tiba-tiba aku bisa nanya, ngobrol 10 sampai 15 orang gitu, terus ketemu juga sama yang udah pakai Hia dari kapan gitu, yang warnanya tuh ikonik banget nih. Ini yang pakai warna ini tuh pasti customer zaman dulu, nggak mungkin di 2018 atau 20. Jadi malah jadi silaturahmi, terus tukar-tukaran IG, jadi ngobrol, jadi seru lah.
Oke, jadi selain olahraga, membangun kedekatan bersama audiens seperti itu ya, dan merasakan experience-nya seperti apa ya. Yang tadi olahraganya tetap olahraga, tapi jiwa ekstrovertnya terwadahi begitu ya Bu ya. Seperti itu ya kurang lebih. Oke, aku pikir itu tuh malah si serunya di running, ternyata di Ponfit ini, aku malah baru tahu. Karena saya nggak running Bu. Oh iya benar ya, semua orang punya kesukaan masing-masing. Betul, ya, saya nggak running. Saya sukanya gym, padel. Ponfit oke lah, tapi jarang ikut juga. Terus sepea-eaan Oke, ini seru sekali nih ya. Ini belum masuk nih ke ranah kolaborasinya ya. Wow, ya cukup seru sekali. Di sini udah resiko udah ya. Sekarang nih dengan memanfaatkan tren termasuk juga yang tadi ya untuk menjadi sebuah value, akhirnya Hia berkolaborasi bersama Dianable begitu ya, dimana brand aku sendiri di alas kaki tapi bukan sportwear. Nah sedangkan Hia itu sportwear, walaupun kita saling melengkapi tapi ini berbeda genre nih seperti itu ya. Kita ceritakan ya bagaimana visi-visi kita kenapa bisa sampai terbentuk si kolaborasi ini. Boleh deh dari Ajeng dulu. Oke. Karena kan sebenarnya aku pernah tuh ngobrol sama teman aku kayak kalau misalnya Hia collab sama brand fashion gimana ya gitu kan. Tapi sama siapa gitu. Itu cuma obrolan doang sampai pada akhirnya kita padel. Pulang bareng nggak gitu kan, pulang ayo terus di jalan kayak di mana sih kantornya gitu kan, di sini mau lewat nggak sekalian. Oke, terus menuju kantor kita ngobrol karena kita mau bikin padel ya waktu itu activity padel bareng. Terus kayak kenapa sih kita nggak collab aja gitu. Sampai akhirnya di kantor tiba-tiba meeting 5 menit terus tiba-tiba udah nih kita collab gitu kan. Secepat itu. Dan menariknya lagi adalah aku merasa match dengan Dianable karena kita pertama sama-sama modest gitu kan, modest sportwear dan modest fashion gitu. Nah terus aku merasa bisa dipadukan nih dengan Hia yang simple dipadu-padakan dengan desain Dianable yang unik menurut aku. Kalau kalian mau lihat lagi, boleh dilihat koleksinya Dianable tuh menurut aku dia unik-unik gitu. Dan ketika kita buat, kok lucu ya gitu. Menambah sentuhan kelucuan gitu ya. Bunga-bunga bertebaran. Wow, ya jadi sebetulnya kadang-kadang peluang itu muncul secara tiba-tiba seperti itu ya. Dari kita pulang pedal bikin activity malah collab gitu ya. Kenapa? Karena memang Dianable itu kan fokusnya adalah di aksesoris sebetulnya ya, fashion aksesoris atau pelengkap untuk jadi masuk-masuk aja sebetulnya ke sportwear. Nah, di mana kita juga punya produk yang memang winningnya adalah di balerina, sneakerina, apa sih namanya? Sneaker balerina lah, seperti itu ya, si tren sneaker balerina. Nah, di mana sebetulnya kalau misalkan untuk olahraga itu tidak disarankan, belum ada juga ya yang menginformasikan bahwa itu bisa dipakai untuk olahraga. Tapi ini adalah sebuah penggabungan di mana fashion itu bisa loh dieratkan dengan sportwear yang tadi dengan berolahraga. Jadi dengan kita winning tuh punya produk yang namanya sneaker balerina, salah satunya yang terbaru kita punya si Mina. Nah, makanya ya udah deh aku kolaborasikan dengan produk Mina yang mana Hia juga berkolaborasi dengan winning produknya ya, yaitu Bava ya, yang ini udah banyak printingnya nih, udah berapa jenis ya, udah banyak banget ya. 3 sih, belum banyak sebenarnya. Tapi gradasi warnanya itu banyak ya, karena ini sih Teh kan, karena kayak kenapa kita nggak bikin si Bava, karena kan ini pertama kalinya nih Hia bikin sesuatu yang beda gitu kan, ada pattern. Pas nyobain loh kok boom gitu kan, terus bikin lagi lah sampai akhirnya ketemu yang menurut aku bisa nih kita di-collabin, karena kan pasti ada pattern nih kalau dari Dianable kan gitu. Jadi kita lihat, bismillah ya, aku sih harapannya sangat berharap dan berefek panjang ya tentunya. Jadi Dianable kan banyak banget produknya yang memang ciri khasnya adalah flower ya, bunga-bunga bertebaran yang tadi udah Ajeng sampaikan. Sedangkan Hia itu sendiri dengan Bava ini lebih banyak digradasi ya patternnya. Jadi kita gabungkan tuh antara pattern bunga dengan si gradasinya. Kalau kata anak saya ini tuh seperti warna apa tuh, universe.
Wah, Galaksi. Galaksi. Iya, dia bilang gini, Mama warnanya lucu sekali seperti galaksi, gitu ya. Padahal ada bunga di sana dan warnanya seperti galaksi. Wah, Yes. keren banget. Semoga ini juga bisa berdampak ya, Jang. Betul. Bukan Amin, hanya amin. sekedar menjual produk saja ya, Tapi kita pun jangka ingin panjangnya betul. juga. Amin. Gimana caranya berolahraga tapi tetap bisa fun gitu Iya. kan. Makanya aku karena sepatunya tidak bisa digunakan untuk berolahraga, minimal ketika OTW ke tempat olahraga bisa dipakai dan Ya. saat berolahraga Betul. kita ada tumbler dan juga si Si tasnya. tasnya. Seperti itu melengkapi. Yes, jangan Gitu. lupa kita tebarkan bunga-bunga di lapang Iya, padel. betul ya. Jadi jangan bosan-bosan, jangan yang kayak minimalis-minimalis. Iya. Sekarang itu tabrak-tabrak petar itu udah biasa. Oke, Jadi iya. kita coba mengeluarkan sesuatu yang boom, Boom. seperti itu. Balik ya. lagi kan, itu tadi bagaimana kita melihat tren. Betul, Riding menjadi the wave. sebuah value ya, Value, betul. seperti itu. Oke, itu tadi visinya ya, baru visi nih guys. Nah sekarang cukup panjang ya, ini baru visi nih, udah wang-weng-wong ya. Sekarang kita tambahin lagi nih, secara relevannya gitu ya terhadap value, bukan hanya yang tadi aku bilang, bukan hanya kolaborasi itu berdasarkan produknya saja. Ya, ini kan bisa mengarah kepada efek panjang kepada komunitas kita sendiri, yaitu teman Betul. Dianable dan High high circle ya. Nah, seberapa relevan nih untuk aktivitas kolaborasi kita? Sangat relevan sih, karena kan sebenarnya kita juga, tapi harapannya tuh kita bukan cuman tukar-tukaran apa tuh namanya followers Exposure. atau exposure ya, Yes. tapi jangka panjangnya adalah Dianable punya new customer baru, new behavior Yes. baru, Yes, begitupun betul. dengan Hia, dan Betul. juga positioning brand Yes. kita di satu sama lain makin tajam itu tadi, dan tentunya di segi apa ya, maksudnya si kapitalnya juga semoga aja ya bertumbuh gitu. Harus dong percaya, jangan semoga. Oh iya ya, mindset is doa. Iya, betul. Bertumbuh, terus apa lagi ya? Ya harapannya ya itu sih, maksudnya Diterima baik lah ya. ya sama diterima audiens. baik dengan teman Dianable dan juga High Circle, Betul. dan juga insight baru ya. Yes, Maksudnya betul. insight baru, dan juga tentunya bisa lebih melihat apa ya? Bisa lebih melihat peluang baru Peluang aja baru, kali ya, karena betul. kan kalau collab ini kan pertama kalinya nih Hia dengan Dianable gitu, jadi aku juga belajar banyak dari Teh Dian juga gitu. Belajar. Maka kita kan kalau ketemu belajar bareng cuy. Ngerjain Ngerjain PR gitu ya. PR, betul. Oke, jadi ya sampai aku setuju banget karena memang aku percaya tentang teori seven touch point gitu ya, Yes. dimana itu akan Berpengaruh. semakin menguatkan positioning dari kita masing-masing. Jadi bukan hanya melalui online saja, itu satu, kemudian aktivitas offline-nya, kemudian juga aktivitas komunitasnya. Salah satunya adalah seven touch point itu adalah dengan berkolaborasi Yeah. di sana. Jadi ketika kita masuk ke tren ini, ada Dianable, ada Hia. Iya, Masuk lagi ke saling sini, ingat. ada Dianable, ada Hia. Itu semakin menguatkan yang mana brand kita akan semakin dikenal dan diingat gitu ya, seperti itu dengan apa namanya kemunculan kita ya, seperti kemunculan tuh enggak Kemunculan. tuh. Balik. Nah, dari sini aku juga percaya bahwa yang tadi misalkan mengingatkan kembali nih kepada teman Dianable yang malas-malasan terus di rumah, oh kolaborasinya sama olahraga, harus beli berarti harus olahraga dong, seperti itu ya. Enggak Jadi juga kayak, dong. Oh, Ini enggak lagi olahraga, kita bisa. Tuh, Teh. iya, Jadi jadi nggak apa-apa nggak mengingatkan. olahraga, tapi semoga pas jalan tuh, pas lagi makan, aduh pakai baju olahraga, aku belum olahraga. Nah, gitu. Jadi awareness terhadap kesehatan ya, mungkin seperti itu ya. Karena kan kita belum pernah nih menginformasikan berbau-bau kesehatan melalui Hia ini, melalui kolaborasi ini juga mengingatkan nilai positifnya ke teman Dianable. Yes. Begitupun dari Hia sendiri. Biasanya dengan tampil simple, yang Tiba-tiba. penting makna olahraganya. Yeah. Sekarang ada taburan bunga, jadi lebih fun, lebih happy gitu ya. Ketika olahraga jadi bukan sesuatu hal yang dipaksa gitu, Iya. olahraga itu ya, walaupun Ingat aja, hidup ini anugerah. Nah. Udah dikasih sehat sama Allah, masa nggak dijaga? kan, jadi semakin mindful gitu ya. Aduh, mindful nggak tuh ya bahasanya, luar biasa. Oke, jadi itulah visi misi mungkin ya, nilai yang memang pengen kita angkat. Olahraga itu tidak
semenyeramkan itu, tidak seboring itu, dengan cara kita tetap stylish. Betul, betul ya, Ibu betul. Ajeng, seperti demikian. Oke, ini tadi sudah disampaikan untuk dari relevansinya. Nah, ini apa sih harapannya ya? Harapannya dari aku memang kolaborasi ini tuh bisa jangka panjang, dalam artian mungkin si tadi positioningnya dapat sampai cukup lama gitu ya. Nah, menurut kamu apa sih yang ingin yang ingin tetap dibenamkan dari si kolaborasi ini bisa berdampak sama audiens kita? Apa ya? Yang dapat dibenamkan, yang bisa dibangun atau bisa diingat-ingat terus dari kolaborasi kita dalam waktu yang cukup panjang, itu seperti apa? Oh ya, itu sih pengen nambah community-nya makin banyak lagi gitu kan, dengan hal yang berbeda dari Dianable dan juga Hia, nambah community, nambah loyal customer, terus juga brand positioning juga. Seperti itu sih kalau aku, karena menurut aku ya zaman sekarang itu kita cuman bukan hanya bercerita aja di sosial media, tapi juga kita butuh loyal customer dan community yang cukup besar untuk bisa memberikan info dan brand value-nya kita diinfokan juga lewat community itu tadi. Jadi itu memang bukan hanya kejaran dari aktivitas kolaborasinya saja, tapi ini juga ingin mengingatkan kembali bahwa unik dan simple itu tetap bisa bersatu, seperti itu. Jadi tidak boring gitu ya. Nah, ini yang memang kita ingin perlihatkan ke audiens yang demografinya mungkin lebih luas lagi ya, seperti itu. Oke, ini kita sudah cukup lumayan panjang pertanyaannya. Nah, ini kan ada mungkin ya brand yang memang belum berani untuk melakukan kolaborasi ya, seperti itu. Nah, ini salah satunya kita berani nih dari genre yang berbeda, kita berkolaborasi untuk menyatukan suatu produk atau kegiatan yang memang luar biasa. Nah, kira-kira nih ada insight gak ya buat teman-teman brand atau teman-teman yang memang baru ingin membangun brand, barangkali ya seperti itu bisa dikatakan menjadi value dan diterima itu dari kolaborasi seperti apa, dan hanya bukan sekedar untuk menambahkan exposure saja, seperti itu. Berarti pertanyaannya bentar, ini tuh kan tipsnya gimana biar gak ragu untuk berkolaborasi gitu kan? Betul, seperti itu. Ya, kalau menurut aku nggak usah ragu, cuman kita lihat lagi. Lihat lagi nih, balik lagi yang tadi, cocok nggak? Masuk nggak ke identitinya? Kalau misalnya masuk, terus datanya masuk, gas aja sih menurut aku. Betul. Gitu. Yang pertama tadi kita harus lihat dulu audiens kita itu di audiens yang sama atau tidak. Sesimpel misalnya usianya sama atau enggak ya. Lalu kemudian gendernya sama atau enggak ya, karena kebetulan kita juga modest, sama-sama modest, usianya sama. Kemudian juga gendernya sama-sama perempuan ya, seperti itu. Nah, itu dari situ juga sudah bisa menguatkan hal apa yang bisa kita masukannya adalah justru dari perbedaan kita yang simple dengan yang si unik tadi, seperti itu. Jadi nggak ada kata untuk yang kayak takutnya nggak berdampak dan lain sebagainya. Ingat lagi ke poin tujuannya. Karena gini, Teh, customer Teteh beli sepatu dan lain-lain dengan range usia yang kita tuh sama ya kayaknya range-nya. Nggak mungkin dong nggak olahraga gitu kan. Dan begitupun customer aku dengan range yang sekian, nggak mungkin juga dia nggak beli fashion gitu. Jadi kembali lagi ke si behaviornya sendiri, kemudian kemampuan dia untuk mungkin melakukan berbagai aktivitas, berbelanja, itu tuh di mana ya si arahannya. Nah, itu kita bisa ini udah match nih, seperti itu. Nah, baru kita kembangkan lagi apa sih yang menjadi nilai yang mau kita sampaikannya di sana, karena audiensnya sendiri itu sudah sangat dekat sekali, seperti itu. Jadi mau itu misalkan dari sepatu kolaborasi dengan makanan, kemudian misalkan dari sportwear kolaborasi dengan hal yang berbeda, itu bisa aja karena bisa memperluas lagi audiens dari kita sendiri. Seperti itu ya. Mungkin seperti itu ya guys untuk dari
informasi yang tadi udah kita sampaikan. Tema kali ini adalah turning trends into value ya. Kalau bisa aku tarik kesimpulan, yang pertama adalah sebuah brand itu harus memiliki identitas. Betul ya, Jeng? Lalu kemudian sebuah brand juga harus memiliki tujuan tertentu, seperti itu mau ke arah mana. Maka bisa memasukkan tren terhadap brand ketika kita sudah tahu tujuannya apa nih yang kita bisa lakukan dari peluang-peluang tersebut. Maka kita akan bisa berhasil. Tadi yang kata Ajeng sampaikan, riding the wave itu adalah sebagai apa tadi? Kendaraan untuk menuju tujuannya. Jadi kita tidak berbicara hanya dari revenue saja, tapi keseluruhan. Betul, berdampak juga ya buat audiens kita sendiri. Mungkin seperti itu, Jang. Ada lagi yang mau disampaikan barangkali? Intinya sih jangan berhenti berkarya. Yes, betul. Jangan berhenti mencintai diri sendiri. Wow. Asik. Mencintai Dan diri jangan sendiri. lupa beli produk collabnya kita. Jualan ya, Cu. Call to actionnya adalah jangan lupa dibeli, begitu ya. Itu langsung nyocok dari ownernya, gitu. Oke. Lalu kemudian apa lagi, Jem? Ya, udah sih itu aja, dan jangan lupa apa ya? Ya kasih masukan lagi, kita harus collab apa lagi? Siapa tahu bisa collab yang lain di kemudian hari. Betul begitu kemudian? Betul. Atau kita collab di bidang lain. Di bidangnya Fix partner. Oke. Fix partner. Fix partner kita juga harus ada bonding ya. Senyablak kita ini kalau di main pedal kita nggak bonding gitu ya. Bukan, karena kita lawak. Lebih banyak bercandanya ya, seperti itu. Oke, ini kesannya ya dari aku nih ketika kolaborasi ini memang berbeda sekali dari yang sebelum-sebelumnya. Aku tuh kayak punya experience baru, tantangan baru yang mana aduh olahraga nih gitu ya, maksudnya mengumpulkan audiensnya bisa nggak ya gitu, dan lalu kemudian bisa berdampak seperti apa nih. Ternyata kalau dari audiens Dianeba sendiri sangat diterima. Nah, happy banget bagi aku bisa berkolaborasi. Bagi Ajeng nggak happy? Apa happy? Happy dong. Jangan nggak happy, aku ngancam nih. Lihat nih, Oh, yes. aku udah berbunga-bunga begini, masa nggak happy ya kan? Sepatu aku berbunga-bunga hati juga berbunga-bunga. Pokoknya kesan pertama sebenarnya kayak aduh deg-degan gimana nih, kita kayak bangun candi cuman sebulan ya, Roro Jonggrang banget kan, terus kayak ya Allah, tapi akhirnya pas ngelihat produknya aduh happy banget, kok lucu ya. Sungkem ya, Roro Jonggrang pun. Iya, langsung Roro Jonggrang pun kayak langsung wow gitu. Jadi ya, tidak lepas dari tim yang terlibat ya tentunya. Udah stop, nanti saya nangis lagi. Melo kalau ngomongin masalah tim, karena sebangga itu, seterharu itu ya terhadap tim-tim yang memang bisa merealisasikan dari keBM-an kita. Iya, pokoknya kayak hebat banget. Thanks banget tim Dianable dan tim juga Hia yang udah Masya Allah ya, berjuang banget ya. dar der dor gitu ya. Dar dor banget gitu kan, ya Allah. Kayak enggak nangis, ini mah bulu matanya. Oke, semoga kolaborasi kita makin diterima lagi. Amin, dengan cara amin. tadi membeli ya produk. Seperti Ingat itu. tidak paksaan. Tidak paksaan tapi ngancam. Gitu ya. Semakin menambah koleksi ya di rumah, begitupun dari Dianable ataupun Dan dari Hia sendiri ya. Nah, mungkin sebegitu aja ya untuk episode kali ini seru banget. Nanti coba saksikan lagi episode berikutnya. Semoga jadi nilai manfaat bagi semuanya kali ini. Ajeng, terima kasih banyak Ajeng sudah hadir di podcastnya Dianable, yaitu juga Becoming Her. Terima kasih juga sudah mengundang dan berbincang di sini bersama Teh Dian dan tim yang kece. Kan kita mau nyablak bareng. Iya. Bukan nyeblak tapi nyablak. Pokoknya terima kasih dan semoga produk collab kita bisa diterima di teman Dianable dan di High Circle dan menambah koleksinya. Ya, beli. Untuk yang nanyain bapaknya sudah mulai bisa diorder di tanggal 20 Desember. Oke, sip. Pokoknya terima kasih banyak teman Dianable dan High Circle, ditonton ya sampai beres ya kenyablakan kita. Bye semuanya.